Hai kawan-kawanku, pernahkah kamu merasa seolah-olah dunia ini sedang berputar terlalu cepat? Kamu merasa tertinggal, lelah, dan mungkin sedikit tersesat. Kamu melihat ke kiri dan ke kanan. Semua orang tampak baik-baik saja, mencapai impian mereka, sementara kamu masih berjuang hanya untuk melewati hari. Jika kamu merasakan hal ini, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Dan hari ini, ada sebuah pesan kebenaran yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Pesan ini, jika kamu benar-benar meresapinya, bisa jadi akan menyelamatkan hidupmu besok. Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini bukan sekadar kata-kata indah yang tertulis di dalam kitab suci. Ini adalah janji yang hidup. Janji yang berlaku untukmu di sini dan saat ini. Mari kita jujur sejenak. Berapa kali kita merasa takut? Takut akan masa depan yang tidak pasti. Takut gagal dalam pekerjaan atau bisnis. Takut tidak bisa membahagiakan orang yang kita cintai. Takut akan penilaian orang lain. Rasa takut ini seperti kabut tebal yang menyelimuti pikiran kita, membuat kita tidak bisa melihat jalan di depan. Kabut ini membisikkan kebohongan, mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup kuat, dan tidak akan pernah berhasil. Tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut." Mengapa? Karena Dia menyertai kita. Bayangkan seorang anak kecil berjalan di tengah kegelapan. Ia pasti akan merasa takut. Tetapi jika ayahnya datang, menggenggam tangannya dengan erat, rasa takut itu seketika sirna. Anak itu tahu selama ayahnya ada di sampingnya, semuanya akan baik-baik saja. Itulah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian dalam kegelapan dunia ini. Dia ada di sampingmu. Bahkan saat kamu tidak merasakannya, Dia menyertaimu. Lalu, ada rasa bimbang. Kita sering ragu dengan kemampuan diri sendiri. Apakah aku bisa melakukan ini? Apakah aku pantas mendapatkan ini? Keraguan ini adalah musuh terbesar dari kemajuan. Ia melumpuhkan potensi kita sebelum kita sempat mencoba. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, melihat pencapaian mereka, dan merasa semakin kecil. Lagi-lagi, Tuhan memberikan jawabannya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia tidak berkata, "Jangan bimbang, karena kamu hebat." Tidak, Dia berkata, "Jangan bimbang, karena aku adalah Tuhanmu." Sumber kepercayaan diri kita bukanlah pada kekuatan kita yang terbatas, tetapi pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengatur pergerakan bintang-bintang. Dia juga yang membentukmu dengan tangannya sendiri. Jika Tuhan yang sama ada di pihakmu, apalagi yang perlu kau ragukan? Kebenaran yang menyelamatkan hidup adalah ini: kekuatanmu tidak berasal dari dirimu sendiri, melainkan dari Tuhan yang tinggal di dalammu. Inilah yang sedang terjadi saat ini. Sebuah pergeseran paradigma yang harus kita sadari. Dunia mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan diri, kecerdasan kita, dan koneksi kita. Tapi iman mengajarkan kita untuk bersandar pada Tuhan. Saat kamu merasa lemah, saat kamu merasa ingin menyerah, ingatlah janji Nia, aku akan meneguhkan. Dia akan memberimu kekuatan baru. Seperti baterai ponsel yang diisi ulang, Tuhan akan mengisi ulang jiwa kita yang lelah dengan kekuatan ilahinya. Ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah kekuatan untuk bertahan di tengah badai. Kekuatan untuk tetap tersenyum di tengah air mata. Kekuatan untuk terus melangkah meskipun jalan terasa terjal. Ini bukan berarti hidup akan bebas dari masalah. Badai akan tetap datang. Tantangan akan tetap ada. Tetapi perbedaannya adalah kita tidak lagi menghadapinya sendirian.
dan dalam kekalahan. Kita menghadapinya bersama sang pemenang. Kita berjuang dari posisi kemenangan, bukan berjuang untuk meraih kemenangan. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental. Jadi, bagaimana kebenaran ini bisa menyelamatkan hidupmu besok? Bayangkan, besok pagi, kamu bangun dengan beban berat di pundakmu. Ada tagihan yang harus dibayar. Masalah di kantor, atau konflik dalam keluarga. Reaksi alamiahmu mungkin adalah cemas dan stres. Tetapi sekarang, kamu memegang kebenaran ini. Alih-alih cemas, kamu mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Kamu berkata, Tuhan, aku takut menghadapi hari ini. Tapi Engkau berkata, jangan takut, sebab Engkau menyertaiku. Aku bimbang dengan kemampuanku. Tapi Engkau berkata, jangan bimbang, sebab Engkau adalah Allahku. Aku merasa lemah, tapi aku percaya Engkau akan meneguhkanku dan menolongku. Aku serahkan hari ini ke dalam tangan kananmu yang membawa kemenangan. Seketika, perspektifmu berubah. Beban itu mungkin masih ada, tetapi tidak lagi menghancurkanmu. Kamu merasakan kekuatan dan kedamaian yang bukan berasal dari dirimu sendiri. Kamu melangkah keluar rumah bukan dengan kepala tertunduk, tetapi dengan kepala tegak. Tahu bahwa Raja segala raja berjalan di sampingmu. Kamu menghadapi rapat yang sulit bukan dengan gemetar, tetapi dengan keyakinan. Tahu bahwa hikmat Tuhan akan memberimu kata-kata yang tepat. Kamu menghadapi konflik bukan dengan amarah, tetapi dengan kasih. Tahu bahwa Tuhan sanggup memulihkan hubungan yang rusak. Inilah yang dimaksud dengan menyelamatkan hidupmu. Bukan hanya menyelamatkan dari bahaya fisik, tetapi menyelamatkan dari keputusasaan, menyelamatkan dari kecemasan yang melumpuhkan, menyelamatkan dari kebohongan, bahwa hidupmu tidak berarti. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, percaya pada ketakutan kita, atau percaya pada janji Tuhan. Mungkin kamu berpikir, ini terdengar bagus, tapi apakah ini benar-benar untukku? Ya, ini untukmu. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang pernah kamu buat, tidak peduli seberapa jauh kamu merasa telah menyimpang. Tangan Tuhan selalu terulur. Janjinya berlaku untuk semua orang yang mau datang kepadanya dengan hati yang tulus. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap hari, kita dibombardir dengan berita yang membuat cemas. Tantangan ekonomi yang menekan, dan masalah pribadi yang terasa begitu berat. Rasanya seperti kita sedang berjalan di atas tali tipis, dengan jurang di kiri dan kanan. Mudah sekali untuk merasa takut, cemas, dan putus asa. Mungkin saat ini kamu sedang merasa seperti itu. Merasa sendirian, tertekan oleh beban hidup, dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Di tengah semua kekacauan ini, ada satu suara yang sering kali kita abaikan, yaitu suara Tuhan. Dan hari ini, Tuhan ingin berbicara kepada Anda. Dia ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang jika kita pegang erat, benar-benar bisa menjadi penyelamat kita. Bukan hanya besok, tapi setiap hari dalam hidup kita. Kebenaran itu adalah, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini bukan sekadar kutipan ayat yang indah. Ini adalah janji yang hidup. Coba renungkan sejenak di tengah badai hidupmu saat ini. Bayangkan, ada pribadi yang maha kuasa berdiri di sampingmu, memegang tanganmu, dan berbisik, aku di sini. Aku bersamamu, aku akan menolongmu. Itulah yang Tuhan janjikan. Masalahnya adalah, kita seringkali lebih fokus pada besarnya ombak, daripada besarnya pribadi yang ada di perahu kita. Mungkin Anda berpikir, tapi masalah saya nyata, hutang saya nyata, penyakit saya nyata, kesepian saya nyata. Ya, Tuhan tahu itu semua. Dia tidak pernah meremehkan apa yang sedang Anda alami. Justru karena itulah, Dia datang menawarkan kekuatannya. Kekuatannya
bukan berarti masalah akan lenyap seketika seperti sihir. Tapi, kekuatania berarti Anda akan memiliki ketenangan di tengah badai. Anda akan memiliki hikmat untuk mengambil langkah selanjutnya. Anda akan memiliki daya tahan untuk tidak menyerah saat rasanya ingin berhenti. Penyelamatan hidup yang saya maksud bukan hanya tentang keselamatan fisik dari bahaya. Ini tentang penyelamatan jiwa kita dari keputusasaan, penyelamatan harapan kita dari kehancuran, penyelamatan kewarasan kita dari kecemasan yang melumpuhkan. Besok, mungkin Anda akan menghadapi penolakan, berita buruk, atau tantangan yang tidak terduga. Jika Anda memasuki hari esok dengan rasa takut dan cemas, Anda sudah kalah sebelum berperang. Tapi jika Anda memasuki hari esok dengan memegang janji Tuhan, dengan keyakinan bahwa Dia menyertai Anda, maka Anda sudah membawa perisai terkuat. Bagaimana cara kita memegang janji ini secara praktis? Pertama, mulailah hari Anda dengan Tuhan, bukan dengan media sosial, bukan dengan berita pagi yang penuh kekhawatiran. Luangkan waktu 5 atau 10 menit saja untuk berdoa. Katakan pada Tuhan, Tuhan, hari ini aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya Engkau menyertaiku. Pegang tanganku. Percakapan sederhana ini mengubah segalanya. Ini menggeser fokus kita dari masalah kita ke penyedia solusi kita. Kedua, isilah pikiran Anda dengan kebenarannya. Saat pikiran negatif dan cemas datang, dan mereka pasti akan datang, lawanlah dengan firman Tuhan. Ucapkan Yanjinia dengan suara keras. Aku tidak akan takut, karena Tuhan menyertaiku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ini bukan penyangkalan terhadap realitas. Ini adalah deklarasi iman atas realitas yang lebih tinggi, yaitu realitas kerajaan Allah. Ketiga, lihatlah sekeliling Anda. Tuhan seringkali bekerja melalui orang lain. Mungkin pertolongan datang dalam bentuk seorang teman yang menelepon, nasihat dari seorang mentor, atau bahkan senyuman dari orang asing. Jangan mengisolasi diri Anda. Terbukalah untuk menerima dan memberi dukungan. Saat kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita sendiri seringkali menemukan kekuatan yang tidak kita duga. Kebenaran ini bisa menyelamatkan pernikahan Anda dari perceraian saat Anda merasa ingin menyerah. Kebenaran ini bisa menyelamatkan bisnis Anda dari kebangkrutan saat Anda merasa semua pintu tertutup. Kebenaran ini bisa menyelamatkan pikiran Anda dari depresi saat kegelapan terasa begitu pekat. Caranya, dengan memberikan Anda satu alasan lagi untuk bertahan, satu percikan harapan lagi untuk terus berjalan, satu keyakinan lagi bahwa fajar akan tiba. Jika Anda mengucapkan doa dengan tulus, percayalah, sesuatu telah berubah. Anda mungkin belum merasakannya, tapi pergeseran telah terjadi di alam roh. Anda tidak lagi berjalan sendirian. Ingatlah, iman bukanlah ketiadaan rasa takut. Iman adalah bertindak, meskipun ada rasa takut. Karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Besok mungkin membawa tantangannya sendiri. Tapi Anda tidak akan menghadapinya dengan tangan kosong. Anda akan menghadapinya dengan kebenaran yang paling kuat di alam semesta. Tuhan menyertai Anda. Tapi pada saat kamu merasa bahwa hidup ini begitu berat, seolah-olah semua pintu tertutup, dan tidak ada jalan keluar. Mungkin kamu sedang berjuang dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dengan dirimu sendiri. Kamu merasa lelah, putus asa, dan mungkin bertanya-tanya, di mana Tuhan saat aku sangat membutuhkannya? Jika perasaan itu sedang kamu alami, dengarkanlah ini baik-baik. Ini bukan kebetulan. Kamu mendengar pesan ini hari ini. Tuhan ingin berbicara kepadamu. Dia ingin mengingatkanmu akan sebuah kebenaran yang mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Bukan hanya besok, tapi mulai detik ini juga. Kebenaran itu adalah kamu tidak pernah sendirian. Sekalipun kamu merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia, Dia ada di sana, tepat di sampingmu. Dia melihat setiap air matamu. Dia mendengar setiap bisikan hatimu. Dan Dia merasakan setiap sakit yang kamu alami. Tuhan berkata,
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Peganglah janji ini erat-erat. Saat kamu merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatan Dia menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Saat kamu merasa bingung dan tidak tahu harus melangkah kemana, ingatlah bahwa Dia adalah penunjuk jalan yang setia. Saat kamu merasa hancur, ingatlah bahwa Dia adalah penyembuh yang ajaib, yang mampu menyatukan kembali kepingin hatimu. Mungkin kamu berpikir, tapi masalahku terlalu besar, kesalahanku terlalu fatal. Dengarlah, tidak ada masalah yang terlalu besar baginya, dan tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni olehnya. Kasih-Nya lebih besar dari lautan, lebih dalam dari samudra. Dia tidak melihatmu dari kesalahan masa lalumu. Dia melihatmu sebagai Siptonaya yang berharga, yang Dia kasihi tanpa syarat. Apa yang sedang terjadi saat ini? Saat kamu mendengar ini, sebuah pergeseran sedang terjadi di alam roh. Rantai keputusasaan sedang dipatahkan. Pintu-pintu yang tadinya tertutup sedang mulai terbuka. Harapan yang tadinya padam sedang dinyalakan kembali. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, berhentilah berjuang sendirian. Serahkanlah semua bebanmu kepadanya. Bayangkan kamu meletakkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan rasa sakitmu di kakinya. Rasakan kelegaan saat beban itu terangkat dari pundakmu. Kedua, ubahlah cara pandangmu. Jangan lagi fokus pada besarnya masalahmu, tapi fokuslah pada besarnya Tuhanmu. Mulailah bersyukur untuk hal-hal kecil. Nafas yang masih bisa kamu hirup, matahari yang masih terbit, bahkan untuk kesempatan mendengar pesan ini. Rasa syukur membuka pintu untuk lebih banyak berkat. Ketiga, percayalah dengan segenap hatimu. Iman bukanlah melihat, lalu percaya. Iman adalah percaya, lalu kamu akan melihat. Percayalah bahwa mukjizat sedang dalam perjalanan. Percayalah bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Percayalah bahwa hari esokmu akan jauh lebih baik dari hari ini. Mungkin kamu bertanya, bagaimana jika aku ragu? Itu manusiawi. Tapi setiap kali keraguan itu datang, lawanlah dengan firman-Nya. Ucapkan janji-janjinya dengan lantang. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan menyertaiku. Aku lebih dari pemenang. Semua akan indah pada waktunya. Hari ini adalah titik balikmu. Ini adalah momen di mana kamu memutuskan untuk berhenti hidup dalam ketakutan dan mulai hidup dalam iman. Ini adalah saat di mana kamu melepaskan kendali dan membiarkan Tuhan mengambil alih. Lihatlah ke sekelilingmu. Keajaiban-keajaiban kecil terjadi setiap hari. Seringkali kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Senyuman dari orang asing, lagu yang tiba-tiba memberimu kekuatan, atau bahkan sekadar perasaan damai yang datang entah dari mana. Itu semua adalah cara Tuhan menyapamu, mengingatkanmu bahwa Dia ada. Dia tidak berjanji bahwa perjalanan ini akan mudah, akan ada badai, akan ada ujian. Tapi Dia berjanji akan selalu menyertaimu di dalam perahu. Dia tidak akan membiarkanmu tenggelam. Badai ini tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan betapa kuatnya kamu saat bersandar padanya. Besok, saat kamu bangun, bukalah matamu dengan harapan baru. Bukan harapan yang kosong, tapi harapan yang didasarkan pada janji Tuhan yang kekal. Hadapi harimu dengan keyakinan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Setiap langkahmu dipandu, setiap keputusanmu dibimbing. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu pikirkan atau bayangkan. Dia sedang mengubah ratapanmu menjadi tarian, duka citamu menjadi sukacita. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya dan menerima. Ingatlah selalu, kamu sangat berharga dan sangat dikasihi. Jangan pernah menyerah. Yang terbaik
masih akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika pesan ini memberkatimu, bagikan kepada orang lain yang mungkin juga membutuhkannya. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Banyak dari kita berpikir bahwa ketika kita berdoa, jawaban harus datang dalam bentuk keajaiban besar yang spektakuler. Kita menunggu laut terbelah atau roti turun dari langit. Tapi seringkali, cara Tuhan bekerja jauh lebih halus, namun tidak kalah ajaib. Pertolongannya mungkin datang melalui seorang teman yang tiba-tiba menelepon Anda, melalui sebuah lagu yang Anda dengar di radio yang liriknya menguatkan hati, atau bahkan melalui kekuatan yang tiba-tiba Anda rasakan untuk bisa bangun dari tempat tidur di pagi hari ketika rasanya Anda tidak sanggup lagi. Ini sedang terjadi. Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan Anda. Setiap tantangan yang Anda hadapi saat ini bukanlah untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk membentuk Anda. Sama seperti seorang pandai besi yang memanaskan logam untuk membentuknya menjadi sesuatu yang kuat dan indah. Tuhan menggunakan api ujian untuk memurnikan iman Anda, untuk membangun karakter Anda, dan untuk mempersiapkan Anda bagi tujuan yang lebih besar yang telah Dia siapkan. Kebenaran yang dapat menyelamatkan hidup Anda besok adalah ini. Badai Anda memiliki tanggal kedaluarsa. Tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit yang akan berlangsung selamanya. Matahari akan terbit kembali, pelangi akan muncul setelah hujan, dan kemenangan Anda sudah di depan mata. Tuhan tidak hanya berjanji akan menyertai Anda di dalam badai. Dia berjanji akan membawa Anda keluar dari badai itu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Nia daripada sebelumnya. Lihatlah sekeliling Anda. Tanda-tanda pekerjaan Tuhan ada di mana-mana. Jika saja kita mau membuka mata hati kita, mungkin hari ini Anda mendapatkan cukup rezeki untuk makan. Itu adalah tangan Tuhan. Mungkin Anda masih bisa bernapas. Itu adalah anugerahnya. Mungkin ada seseorang yang tersenyum kepada Anda. Itu adalah sentuhan kasih-Nya. Jangan meremehkan keogeben-keogeben kecil ini, karena dari situlah iman kita dibangun. Bagaimana cara kita memegang janji ini? Tentunya dengan iman. Iman bukanlah tentang melihat, tetapi tentang percaya. Bahkan ketika kita tidak bisa melihat, percayalah bahwa firman Nia adalah benar, dan janji Nia adalah ya dan amin. Kedua, dengan doa, teruslah berbicara kepadanya. Ungkapkan semua ketakutan, kekhawatiran, dan harapan Anda. Doa adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan hati Tuhan. Ketiga, dengan ucapan syukur. Bahkan di tengah kesulitan, carilah sesuatu untuk disyukuri. Sikap bersyukur mengubah perspektif kita dari apa yang kurang menjadi apa yang kita miliki. Dan itu membuka pintu bagi lebih banyak berkat. Ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah strategi spiritual untuk bertahan hidup dan menang. Ketika dunia mengatakan Anda gagal, Tuhan berkata, Anda sedang dalam proses. Ketika iblis membisikkan kebohongan bahwa Anda tidak berharga, Tuhan meneriakkan dari surga bahwa Anda adalah anak Nia yang terkasih, ditebus dengan harga yang sangat mahal. Mungkin saat ini Anda sedang berada di ambang keputusan besar, antara menyerah atau terus berjuang, antara putus asa atau berharap. Pilihlah harapan, pilihlah iman. Peganglah kebenaran ini, seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Karena memang begitu. Kebenaran bahwa Tuhan menyertai Anda, menguatkan Anda, dan akan membawa Anda kepada kemenangan. Besok, ketika Anda bangun, ingatlah pesan ini. Ketika tantangan datang menghadang, jangan takut. Katakan pada masalah Anda, Tuhanku lebih besar darimu. Katakan pada ketakutan Anda, Tuhan memegang tanganku. Ingatlah, ini bukan pertarungan Anda sendirian. Ini adalah pertarungan Tuhan. Dan Dia tidak pernah kalah. Ini sedang terjadi sekarang. Saat Anda mendengarkan ini, sesuatu di dalam roh Anda
sedang dibangkitkan. Harapan baru sedang tumbuh. Kekuatan baru sedang dialirkan. Tuhan sedang menyentuh Anda, dimanapun Anda berada. Terimalah jamahannya. Buka hati Anda untuk kasih Nia yang memulihkan. Jadi, apapun yang Anda hadapi hari ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan ada di sana, tepat di sisi Anda, berjuang untuk Anda. Percayalah pada prosesnya, percayalah pada waktunya, dan yang terpenting, percayalah pada janjinya. Hari esok yang lebih cerah sedang menanti. Kemenangan Anda sudah dipersiapkan. Tetaplah berpegang padanya, karena kebenaran ini akan menyelamatkan dan mengubah hidup Anda selamanya. Terima kasih telah mendengarkan. Jika pesan ini memberkati Anda, bagikan kepada seseorang yang mungkin juga membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati Anda semua.